Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya di dunia ini ada begitu banyak ketimpangan? Atau apa sih yang sebenarnya mendorong perubahan-perubahan besar dalam sejarah? Nah, hari ini kita akan coba bedah salah satu kerangka berpikir yang paling kuat dan juga paling kontroversial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Marxisme. Coba deh, bayangin ini. Lebih dari 175 tahun yang lalu loh. Jauh sebelum ada internet, sebelum ada rantai pasok global yang rumit seperti sekarang, Karl Marx itu udah nulis tentang globalisasi. Kutipan yang Anda lihat ini, dari tahun 1848, secara luar biasa seakan-akan meramalkan gimana satu sistem produksi ekonomi akan membentuk seluruh dunia menurut citranya sendiri. Keren kan? Yuk kita bedah gimana dia bisa sampai ke kesimpulan itu. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya ya. Biar paham pemikiran Marx, kita harus mulai dari apa yang dia anggap sebagai mesin penggerak sejarah itu sendiri. Jadi, jantung dari Marxisme itu ada pada sebuah ide yang namanya materialisme historis. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya simpel kok. Intinya gini, kalau kita mau ngerti politik, budaya, atau hukum sebuah masyarakat, kita nggak bisa langsung lihat ke sana. Kita harus lihat dulu hal yang paling dasar. Gimana cara mereka produksi makanan, tempat tinggal, dan semua kebutuhan pokok. Menurut Marx, ya inilah fondasi dari segalanya. Bangunan di atasnya, ya tergantung fondasi ini. Nah, fondasi ini punya dua pilar utama. Yang pertama, ada yang namanya kekuatan produksi. Ini tuh soal teknologi, alat-alat, dan keahlian yang kita punya untuk menghasilkan sesuatu. Terus, yang kedua, ada hubungan produksi. Ini ngomongin soal struktur sosialnya, dan yang paling penting, siapa sih yang punya dan ngendalin semua alat-alat produksi tadi? Nah, gabungan dari dua hal inilah yang disebut Marx sebagai cara produksi suatu masyarakat. Terus, gimana caranya terjadi perubahan? Nah, Marx melihat ini sebagai proses yang dialektis. Coba bayangin kayak gini deh. Teknologi kita atau kekuatan produksi itu kan terus maju ya, makin canggih. Tapi hubungan produksi, siapa yang berkuasa, aturan main sosialnya, itu seringkali nggak berubah secepat itu. Malah sistem yang lama ini akhirnya jadi kayak belenggu yang nahan kemajuan. Nah, gesekan inilah ketegangan antara yang baru dan yang lama ini yang akhirnya memicu konflik dan puncaknya bisa jadi revolusi buat bikin tatanan yang baru. Dan konflik fundamental inilah yang jadi inti dari konsep perjuangan kelas menurut Marx. Baginya, kalau kita lihat sejarah manusia, ya isinya itu-itu aja. Kisah tentang perjuangan antar kelas. Ini bukan sekedar teori di atas kertas loh. Menurut dia, ini adalah mesin yang benar-benar nyata, yang mendorong semua perubahan sosial dari dulu sampai sekarang. Khusus di era kapitalisme, pertarungan ini jadi lebih jelas, fokus kedua pemain utama. Di satu sisi, ada kaum borjuis. Ini istilah untuk kelas pemilik modal, yang punya pabrik, tanah, pokoknya alat produksi deh. Di sisi lain, ada kaum proletariat, yaitu kelas pekerja yang nggak punya apa-apa selain tenaganya, yang harus mereka jual untuk bisa hidup. Kepentingan dua kelompok ini ya jelas berlawanan. Satunya mau untung sebesar-besarnya, satunya mau upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Dan dinamika tarik ulur inilah yang jadi jantungnya kapitalisme. Oke, tadi kan kita ngomongin teorinya dalam satu masyarakat. Sekarang, gimana kalau kita pakai kacamata ini untuk melihat panggung dunia? Gimana sih cara Marxisme menjelaskan isu-isu global kayak perang atau kenapa ada negara kaya dan negara miskin? Para pemikir Marxis di awal abad ke-20, kayak Lenin misalnya, punya pandangan yang beda soal Perang Dunia Pertama. Menurut mereka, ini bukan cuma soal negara lawan negara. Akar masalahnya lebih dalam. Ini adalah akibat dari sistem kapitalisme yang udah matang. Perusahaan-perusahaan raksasa butuh pasar baru, butuh tempat baru buat investasi modal mereka yang berlebih. Nah, perebutan sumber daya dan pasar inilah yang akhirnya meledak jadi perang. Nah, ide ini kemudian dikembangkan lagi jadi yang namanya teori ketergantungan. Teori ini membagi dunia jadi dua. Ada negara-negara inti, ini negara-negara industri yang kaya raya, lalu ada negara-negara periferi yang kaya sumber daya alam tapi ekonominya dieksploitasi. Menurut teori ini, ada aliran kekayaan yang nggak pernah berhenti, dari negara-negara pinggiran ini ke negara pusat. Inilah yang bikin negara-negara di periferi jadi terus tergantung dan susah banget buat maju. Iya, tentu aja. Dunia terus berubah kan? Jadi pemikiran Marxis juga harus ikut berevolusi biar bisa ngejelasin fenomena-fenomena baru. Yuk kita lihat beberapa perkembangan penting dari teori ini. Salah satunya adalah teori pembangunan tak merata dan tergabung.
Gampangnya gini, nggak semua negara berkembang dengan cara yang sama. Satu persatu ngikutin jejak negara maju. Teori ini bilang, negara yang terlambat bisa aja lompat kelas dengan langsung mengadopsi teknologi paling canggih dari negara maju. Hasilnya, seringkali jadi perpaduan yang unik, di mana ada pabrik supermodern berdiri di samping sistem pertanian yang masih tradisional. Jadi yang modern dan yang kuno itu eksis barengan. Mungkin salah satu perkembangan paling penting datang dari seorang pemikir Italia, Antonio Gramsci. Dia pusing mikirin satu pertanyaan. Kenapa ya para pekerja di negara-negara kapitalis maju kok nggak pada memberontak? Kan kondisinya dieksploitasi. Jawabannya menurut dia ada di konsep yang disebut hegemoni. Ini adalah sebuah bentuk kekuasaan yang jauh lebih canggih, lebih halus daripada sekedar pakai pentungan dan penjara. Jadi gimana cara kerja hegemoni ini? Gini, kekuasaan itu punya dua wajah. Yang pertama itu paksaan, ini jelas ya, pakai polisi, tentara, hukum. Tapi yang kedua, dan ini yang lebih licin, adalah persetujuan. Disinilah hegemoni bermain. Caranya adalah dengan membuat masyarakat secara sukarela menerima aturan main yang ada, menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Lewat apa? Ya lewat media, sistem pendidikan, budaya populer. Ini kekuasaan yang nggak kelihatan, tapi efeknya kuat banget. Nah, proses ini disebut Gramsci sebagai revolusi pasif. Coba bayangin, para elit penguasa ngeliat ada tuntutan perubahan yang kuat dari rakyat di bawah. Daripada dilawan habis-habisan sampai meledak jadi revolusi beneran, mereka lebih pintar. Mereka mencuri sebagian dari ide perubahan itu, mereka adopsi, misalnya dengan memodernisasi ekonomi atau ngasih beberapa hak baru. Tujuannya buat meredam gejolak, tapi pada akhirnya kendali tetap di tangan mereka. Jadi ini semacam reformasi dari atas untuk mencegah revolusi dari bawah. Walaupun udah banyak berkembang, Marxisme tentu saja juga menghadapi banyak kritik tajam. Tapi anehnya, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukannya kok kayaknya terus relevan dan muncul lagi dan lagi. Jelas, Marxisme punya banyak penentang. Salah satu kritik paling umum itu adalah reduksionisme ekonomi. Maksudnya, Marxisme dituduh terlalu menyederhanakan masalah, seolah-olah semua hal di dunia ini, budaya, agama, politik, semuanya cuma ditentukan oleh faktor ekonomi. Para kritikus bilang, Marxisme ini meremehkan kekuatan lain yang gak kalah penting, misalnya nasionalisme. Faktanya kan, seringkali orang merasa jauh lebih setia pada negaranya ketimbang pada kelas sosialnya. Tapi ada satu hal yang mungkin bikin kaget nih. Marx itu ternyata bisa dibilang salah satu pemikir lingkungan paling awal. Dia pernah nulis soal keretakan metabolisme. Maksudnya apa? Dia melihat gimana kapitalisme industri itu memisahkan kota dari desa, dan ini merusak siklus alami antara manusia dan tanah. Nutrisi dari tanah diambil, dibawa ke kota, dan limbahnya mencemari lingkungan, nggak kembali lagi ke tanah. Sebuah ide yang jujur aja relevan banget waktu kita ngomongin krisis iklim sekarang kan? Selama puluhan tahun, banyak banget yang nganggep pemikiran Marx itu udah basi, udah nggak relevan, sampai akhirnya, boom! Krisis keuangan global tahun 2008 terjadi. Tiba-tiba, semua orang teringat lagi sama analisis Marx tentang gimana kapitalisme itu punya cacat bawaan, punya kecenderungan untuk tidak stabil dan menciptakan krisis. Seketika itu juga gagasan-gagasannya kembali dibicarakan dan dianggap penting oleh banyak orang. Dan sampailah kita di pertanyaan terakhir. Coba kita lihat dunia sekarang. Ketimpangan makin parah, krisis lingkungan di mana-mana, ekonomi seringkali nggak stabil. Mungkin kita nggak harus setuju 100% dengan semua jawaban yang ditawarkan Marx. Tapi, jujur kalau melihat kondisi dunia sekarang, rasanya makin susah untuk mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang pertama kali ia lontarkan kan?